saya perwakilan dari kelompok 5, kelompok manajemen pengelolaan, akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama, Naila Mulyasari, NIM 2050901111014. Yang kedua, Tarisma Priyunastia Aditya, NIM 2050990111015. Yang ketiga, Alda Zegida Asmur, NIM 2050390111016. Konsep dasar pengelolaan pendidikan. Kepengelolaan berasal dari kata manajemen. Menurut Oteng Sutisna, manajemen artinya sama dengan administrasi. Maka dari itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya yang menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Ada 7 fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan, yaitu pertama, membuat putusan, yang kedua, merencanakan, yang ketiga, mengorganisasikan, yang keempat, mengkomunikasikan, yang kelima, mengkoordinasikan, yang keenam, mengawasi, dan yang ketujuh yaitu menilai. Adapun pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan, yaitu yang pertama, pendekatan organisasi klasik. Pendekatan ini sering disebut dengan gerakan manajemen ilmiah. Pendekatan ini memiliki konsep yaitu orang dapat bekerja sebagai mesin. Artinya, gerakan ini menggunakan tenaga orang secara efektif dalam organisasi. Yang kedua yaitu pendekatan hubungan manusia. Pendekatan ini merupakan gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi pendekatan organisasi klasik. Mary Follet percaya bahwa masalah yang mendasar dan yang berkembang dalam sebuah organisasi dapat mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang dinamis dan harmonis. Yang terakhir yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan ini menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal. Permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Yang kedua, penerapan otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu profesionalisasi jabatan tenaga pendidikan. Dan yang keempat yaitu kendali mutu nasional. Standar pengelolaan dalam manajemen pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan, yaitu membahas tentang yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan rencana kerja, yang ketiga, pengawasan dan evaluasi, yang keempat, kepemimpinan, yang kelima, sistem informasi manajemen. Perencanaan. Menurut Paul David Off dan Thomas Rainer, perencanaan memiliki definisi sebagai suatu proses dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Kegiatan perencanaan ini sangat penting. Kenapa? Karena menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara atau hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari perencanaan ini adalah agar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, perencanaan sangat dibutuhkan dalam setiap manajemen, termasuk manajemen pendidikan. Dalam manajemen pendidikan, terdapat 4 perencanaan, yaitu visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Yang pertama, visi. Visi merupakan gambaran tentang keinginan atau tujuan yang ingin dicapai. Menurut Hux dan Maljuf, visi merupakan bentuk dari yang pertama,
mengkomunikasikan tujuan dan tugas pokok organisasi. Yang kedua, memperlihatkan hubungan antara organisasi dan stakeholders. Yang ketiga, menjelaskan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Ini dikarenakan penggambaran profil lembaga yang diinginkan di masa yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, visi ini dirumuskan dari warga sekolah yang kemudian diputuskan dalam rapat oleh kepala sekolah dan kemudian disosialisasikan kepada warga sekolah. Misi. Pengertian misi menurut Sarplin adalah menggambarkan tentang alasan kehadirannya organisasi, tujuan yang ingin dicapai, dan untuk siapa. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, misi adalah arahan dalam pencapaian visi dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan pendidikan nasional, dan juga misi menjadi dasar program sekolah. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dan juga sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah rencana kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, sekolah membuat 2 rencana kerja. Yang pertama, rencana kerja jangka menengah yang berisi gambaran tentang keinginan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu 4 tahun, berkaitan dengan mutu lulusan dan memperbaiki komponen untuk meningkatkan mutu lulusan. Yang kedua, rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan ini dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan berdasarkan rencana kerja jangka menengah. Setelah perencanaan, terdapat pelaksanaan rencana kerja. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, pelaksanaan rencana kerja terdapat 10. Yang pertama, pedoman sekolah atau madrasah yang meliputi kurikulum, kalender, struktur organisasi, pembagian tugas antara guru dan tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib, kode etik, dan biaya operasional sekolah. Yang kedua, ada struktur organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan sekolah atau madrasah. Yang keempat, bidang kesiswaan. Yang kelima, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, bidang pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, bidang sarana dan prasarana. Yang kedelapan, bidang keuangan dan pembiayaan. Yang kesembilan, budaya dan lingkungan sekolah atau madrasah. Yang kesepuluh, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah atau madrasah. Ketiga, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan merupakan proses pengumpulan serta analisis data bersumber pada indikator yang telah diresmikan menyangkut aktivitas program ataupun aktivitas sekolah sehingga bisa dicoba aksi koreksi buat penyempurnaan program ataupun aktivitas sekolah berikutnya. Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemulihan, pengumpulan analisis dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program. Pengawasan dan evaluasi memiliki tujuan dan hasil. Tujuan buat mengevaluasi keberhasilan program pendidikan tidak lumayan cuma dengan mengadakan evaluasi terhadap hasil belajar siswa bagaikan produk dari sesuatu proses pendidikan. Mutu sesuatu produk pendidikan tidak terlepas dari mutu proses pendidikan itu sendiri. Hasil dalam laporan berisi catatan hasil dari pengawasan dan evaluasi kegiatan sekolah, dan hasil itu digunakan sebagai indikator penilaian kerja. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah seni yang dapat mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan pendidikan mencakup mengenai pengetahuan profesional mengenai proses pembelajaran dan bertujuan untuk meraih pencapaian kualitas peserta didik. Biasanya, kepemimpinan pendidikan diperankan
oleh kepala sekolah. Kepala sekolah ditunjuk sebagai pemimpin di suatu sekolah dan diharapkan memiliki kepribadian yang baik, amanah, jujur, dan bertanggung jawab kepada kepemimpinan yang telah dipegangnya. Tugas dan fungsi kepala sekolah. Menurut Sudrajat, tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan sekolah. Perencanaan ini bertujuan untuk menentukan arah sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan cara membuat visi, misi, tujuan, dan strategi untuk mencapai sebuah pencapaian. Yang kedua yaitu mengorganisasikan sekolah. Kepala sekolah bertugas membuat struktur organisasi, menetapkan staf dan karyawannya, serta menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staf dan karyawan. Yang ketiga yaitu menggerakkan staf. Hal ini berartian bahwa kepala sekolah juga harus dapat memotivasi para staf dan karyawannya agar staf dan karyawannya tetap selalu semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya dan tujuan sekolah pun tercapai. Yang kelima yaitu mengevaluasi dari hasil-hasil kerja dan hasil proses belajar peserta didik. Pengevaluasian ini bertujuan untuk peningkatan kualitas. Fungsi kepala sekolah menurut Daryanto ada 3 yaitu merumuskan tujuan kerja dan membuat kebijakan. Yang kedua yaitu mengatur tatanan kerja sekolah, dan yang ketiga yaitu melakukan supervisi. Kemampuan dan kompetensi kepala sekolah. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik. Visi dan tujuan sekolah akan berjalan dengan baik dan dicapai apabila kepala sekolah memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik. Menurut Tucker dan Coding, ada 4 kemampuan utama yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Yang pertama yaitu mendorong peningkatan sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah dituntut untuk bisa meningkatkan hasrat untuk belajar, mengajar, mengambil inisiatif, dan terfokuskan dalam pencapaian. Yang kedua yaitu menyampaikan melalui orang. Hal ini berarti kepala sekolah sebagai pemimpin komunitas meminta pertanggungjawaban orang untuk mendukung orang lain dan memaksimalkan kemampuan sekolah. Yang ketiga yaitu membangun komitmen. Sebagai kepala sekolah juga harus membangun komitmen dengan meningkatkan pengetahuan kontekstual, manajemen diri, dan mempengaruhi orang lain. Yang keempat yaitu menciptakan visi pendidikan. Hal ini sudah termasuk dalam tugas kepala sekolah. Namun di sini kepala sekolah dituntut untuk memiliki pikiran analitis, memiliki pemikiran besar, dan mengumpulkan informasi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, ada 5 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu yang pertama, dimensi kompetensi kepribadian, dimensi kompetensi manajerial, dimensi kompetensi kewirausahaan, dimensi kompetensi supervisi, dan dimensi kompetensi sosial. Kepemimpinan pendidikan tidak hanya dipegang atau diperankan oleh kepala sekolah saja, namun ada tingkatannya seperti menteri,
dirjen, kepala sekolah, dan lain-lain. Tingkatan tersebut bertujuan untuk memfokuskan agar pemimpin pendidikan terfokus untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, serta untuk mendukung pemikiran leadership matters. Leadership matters adalah pemikiran tentang peran dan kemampuan kepemimpinan kepala sekolah yang menjadi sangat berarti. Hal ini juga menekankan bagaimana membangun tanggung jawab kepala sekolah untuk membentuk kepemimpinannya dalam tingkat kualitas yang paling tinggi, membangun keahlian, kemampuan, serta mendistribusikan serta memahami kompleksitas kepemimpinan dalam macam konteks belajar di sekolah. Sistem informasi dibagi menjadi dua. Yang pertama komputerisasi dan yang kedua manual. Menurut Eti Rohayati 2005, ada 3 jenis sistem yang ditawarkan bagi lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan IAS. 1. Intranet, 2. Internet, dan 3. Extranet. Intranet, jaringan internal lembaga pendidikan yang menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang yang terpisah secara geografis, baik lokasi maupun regional. 2. Internet, jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung lembaga pendidikan dengan cara pengguna program pendidikan atau calon siswa atau mahasiswanya. 3. Extranet, jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antar lembaga pendidikan dan lembaga pendukungnya seperti Departemen Pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.